Oke, kelompok 2 tidak diduakan. Selalu nomor 1. Tidak ada duanya, Bu. Oh, tidak ada duanya. Boleh tidak dulu. Siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Kelompok 2. Tiada duanya. Tiada duanya. Selalu nomor 1. Terima kasih. Kelompok 3. Silakan. Udah deh Pak Haji. Ya, siap ya kelompok 3. Siap. Kumaha bener. Ya, biasa kelompok 3 bisa. Siap? Oke, siap. Aku siap. Aku siap. Aku semangat. Bisa. Oke, mantap. Kelompok 4 mana kelompok 4? Ayo. Siap. Kelompok 4. Bum bum ha. Siapa, sok Pak? Tuh, 2, 3. Kelompok 4. Kelompok Bum ha. TWDJOB. Good job. Pak Ganjar we multi talent. Ya. Kelompok PP. Ada kelompok PP. Lagi mengudara mungkin. Bu Dina sama Bu Feni. Iya. Lagi mengudara Bu Feninya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Semangatnya hari ini Ibu Bapak menandakan kesuksesan untuk kedepannya. Amin. Silakan kelompok 1. Iya, terima kasih Bapak. Izin share. Iya, sudah nampak Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Oke, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan kami dari kelompok 1 kami akan menyampaikan tentang hasil diskusi ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, fasilitator dan pengajar praktik tersayang ada Bapak Walhikwan MPD, Ibu Feni, dan Ibu Dina Damayanti. Anggota kelompok terdiri dari 3, yaitu Bapak Taufik, Ibu Wiwin, dan saya Siti Aifaria. Adapun kasus yang kita coba identifikasi yaitu kasus SMK. Ada seorang siswi di SMK kelas 10 tidak naik kelas selama 1 tahun. Setelah ditelusuri, banyak latar belakang yang menyebabkan siswi tersebut tidak naik kelas. Adapun latar belakangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswi tersebut berpenampilan rapih saat di sekolah, tetapi ketika di luar sekolah tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar yang baik. Yang kedua, anak tersebut atau siswi tersebut tidak memiliki perilaku
memiliki perilaku yang menyimpang karena adanya kekerasan orang tua yang tampil di depan anaknya. Dan yang ketiga, dampak dari perilaku menyimpang itu sehingga nilainya kurang dan membuat siswa tersebut sering bolos sekolah. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Taufik. Silakan Bapak. Analisis itu ada dua. Pertama, paradigma dilema etika, kemudian prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Pada paradigma dilema etika, pada itu jangka pendek lawan jangka panjang. Meskipun anak menyimpang perilakunya, tetapi sekolah memberi keputusan untuk masih memperbaiki sekolah agar memiliki perilaku yang lebih baik. Kemudian yang satunya lagi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Siswa tersebut tidak mendapatkan perilaku teladan dari orang tua karena orang tuanya sering mempertontonkan perilaku yang tidak baik di depan siswi tersebut, sehingga tidak memiliki keadilan dari orang tua, dan sekolah memberi kesempatan dan memiliki rasa kasihan sehingga siswa tersebut tetap bersekolah meskipun harus tinggal di kelas dan diberikan pelayanan BK. Kemudian berpikir berbasis rasa peduli, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswi tersebut agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Next, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu bertentangan dengan norma sopan santun dan norma sosial. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Siswa, guru, wali kelas, guru PI, guru BK, kepala sekolah, dan orang tua. Kemudian mengumpulkan fakta. Kadang-kadang dia bermain medsos, TikTok dan sebagainya. Ketika kegiatan outing kelas sekolah memakai pakaian yang tidak baik. Ketika pelajaran agama tidak menggunakan kerudung, alasan mualaf. Kondisi orang tua yang sering bertengkar depan anaknya, tidak canggung dengan lawan jenis, dan menyakiti diri sendiri dengan alat-alat tajam. Kemudian yang keempat dilanjutkan oleh Bu Wiwin, Pak. Ya, silakan Bu Wiwin. Ya, terima kasih Bu Ayu. 9 langkah pengambilan pengujian keputusan nomor 4, pengujian benar salah. Uji legal melalui rapat kenaikan kelas, uji regulasi yaitu sesuai aturan yang berlaku, uji publikasi dengan diumumkan di rapat kenaikan kelas, uji panutan dengan orang tua tidak memberikan teladan yang baik. 5. Pengujian benar lawan benar. Menurut siswa perilaku yang dilakukannya adalah benar, tetapi menurut aturan sekolah hal tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Benar melakukan karena sudah melalui pemanggilan siswi tersebut, berkoordinasi dengan berbagai guru mata pelajaran dan wali kelas, dan mengkomunikasikan dengan orang tua mengenai perilaku siswi tersebut, sehingga akhirnya siswi tersebut tidak naik kelas. 7. Investasi opsi trilema. Ya, sudah menggunakan pilihan trilema, yaitu dilema etika, karena rasa kepedulian atau empati pada siswi tersebut. Delapan, buat keputusan dengan memberikan hasil keputusan rapat kenaikan kelas dan hasil BK dengan tidak menaikkan kelas. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Secara akademik tidak memenuhi karena nilai banyak yang kurang dan sering bolos. Secara sopan santun dan norma sosial tidak mencerminkan siswi yang baik. Memberi kesempatan pada siswi tersebut agar lebih baik dengan tidak naik kelas. Hal yang menarik dan tak terduga. Hal menarik, nilai kemanusiaan dan penanaman budi pekerti
lebih diutamakan pada kasus ini karena menyangkut masa depan anak. Tak terduga, terkecoh dengan perilakunya, pura-pura baik padahal tidak baik. Kesimpulannya, pengambilan dan pengajuan terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai paradigma dilema etika dan sesuai prinsip dilema etika dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Ya, untuk studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika ada, kemudian memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika ada juga, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika ada juga, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan ada juga, kemudian nomor 5 memuat hal-hal menarik dan tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan ada juga. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tengah waktu. Ada juga setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. 8. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Ada juga. Ya, itu Bu Ayu. Terima kasih. Bu Ayu mikrofonnya Bu Ayu. Bu Ayu mikrofonnya. Bu Ayu masih di mute. Ya, terima kasih atas Masih di mute. Ya. Berikut paparan terkait studi kasus dari kelompok kami di jenjang SMK. Selanjutnya kita buka sesi tanggapan mungkin ya dari kelompok 4 ya Pak. Silakan. Ya Bu, Bu Ayu terima kasih. Saya Ganjar Winanjar dari kelompok 4, mewakili kelompok 4. Tanggapan saya tentu ya ketika melihat keputusan yang diambil adalah dengan tidak naik kelas ya Bu ya, itu adalah suatu keputusan yang sangat berani berdasarkan hasil pertimbangannya. Nah, yang ingin saya tanyakan dampak gitu ya, dampak setelah siswi itu tidak naik kelas, apakah dipikirkan juga atau tidak? Karena katanya biasanya kalau ada siswa yang tidak naik itu ada tekanan dari LSM biasanya, atau ada teguran juga dari dinas gitu, dan beberapa hal lain yang membuat beberapa sekolah itu tidak sanggup untuk membuat siswa tidak naik. Itu yang pertama terkait dampak setelah siswi tersebut tidak naik. Yang kedua secara psikologis Bu, apakah secara psikologis juga dipertimbangkan gitu, apakah ketika siswa tersebut tidak naik dia akan berubah atau malah berhenti sekolah? Itu yang kedua. Yang ketiga Bu, mengenai ini Bu, mengenai keputusan alternatifnya gitu Bu, apakah muncul tidak keputusan alternatif siswi tersebut tidak naik tetapi dia bisa naik kalau pindah sekolah? Nah, itu kan realita ya Bu ya, suka ada yang seperti itu. Itu mungkin tanggapan dan pertanyaan dari saya mewakili kelompok 4. Terima kasih. Ya, mungkin langsung saja ya untuk tanggapan dari Bapak Ganjar yang pertama terkait keputusan tidak naik kelasnya. Apakah dampak dari keputusan tersebut sudah terpikirkan dampaknya seperti apa, terus pertimbangan psikologisnya bagaimana, dan adakah keputusan tata tertib, mungkin itu seperti itu ya Pak ya, terkait. Ya Bu. Ya, oke. Ya, Mungkin yang pertama yang akan menjawab dari Bu Win atau Pak Taufik. Dulu ya jawab ya. Boleh, silakan Pak Taufik. Baik, jadi keputusan tidak naik itu tidak serta-merta pada saat itu, tapi sudah melalui proses.
Jadi para wali kelas itu sejak semester 1 sudah memperingatkan dan mengingatkan mengenai kemungkinan tidak akan naik kelas. Kemudian di tengah semester 2 juga sudah diperingatkan dan orang tuanya sudah dipanggil jauh hari sebelum ada rapat dewan guru. Itu sudah diperingatkan bahwa resikonya tidak akan naik itu seperti apa, dan siswa juga enjoy aja, tidak masalah kan. Kemudian yang selanjutnya juga dampak psikologisnya seperti apa. Dampak psikologisnya pernah kita tanyakan, kalau kamu tidak naik nanti kan begini-begini. Tapi siswanya juga tidak jadi beban pikiran bagi dia gitu kan. Malah dia senyum-senyum aja gitu kan, malah dia bilang ya terserah aja, apapun keputusannya ya saya menerima aja Pak, katanya gitu. Jadi dia juga sebenarnya sudah tahu, dan keputusan itu tidak serta-merta dalam waktu 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, tapi sudah sejak semester kedua sudah diperingatkan dahulu. Jadi kami juga tidak bisa kan ada tanggal SM kalau ujuk-ujuk pasti ada kecurigaan. Tapi kan ini sudah diperingatkan lebih dahulu, sudah ada monitoring, sudah ada pemeriksaan dengan BK, sehingga keputusan itu diambil dengan orang tua pun sudah mengetahui dan memahaminya. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Ya, Bu Ayu, saya menambahkan terima kasih Pak Ganjar Winanjar atas tanggapannya. Hanya ini menambahkan sebenarnya tadi di latar belakang kasus tersebut sebenarnya siswa tersebut sebenarnya ketika tidak naik ini dia tidak masalah karena enjoy ya. Yang jadi siswa tersebut tidak naik sebenarnya latar belakang dari keluarga. Artinya tadi orang tua tidak memberikan teladan yang baik. Tadi disebutkan di awal bahwa orang tuanya sering mempertontonkan pertengkarannya di depan anak tersebut, sehingga anak tersebut stres. Malahan orang tuanya ketika bertengkar itu menyayat dengan pisau tajam. Nah ini secara dampak psikologis sebenarnya bukan dari sekolah, tapi sebenarnya ada di rumah. Sehingga ketika dia tidak naik, sebenarnya dia di sekolah itu tidak masalah sebenarnya, dan perilaku siswa tersebut sehingga dia artinya dia menjadi nakal atau dia perilakunya ketika di sekolah aman-aman, dia memperlihatkan perilaku yang baik. Sebenarnya kalau ditelusuri ini adalah perilaku menyimpang dia itu di luar, artinya dia sepertinya kalau saya lihat dampak dari orang tua yang secara tidak langsung sudah memberikan hal yang tidak baik. Itu saja mungkin Pak Ganjar. Jadi anak tersebut ketika memang ini tidak naik, dia enjoy, jadi sebenarnya di sekolah itu dia baik Pak. Tetapi yang tidak baik itu ditemukan oleh ketika guru harus menemukan perilaku tersebut di luaran, artinya di luar sekolah. Itu saja mungkin Pak. Ya. Bagaimana Pak Ganjar? Ya Bu, izin saya memberikan tanggapan tadi ya Bu ya. Sebuah keputusan yang sangat berani yang diambil oleh pihak sekolah. Mungkin ini juga bisa ditiru di sekolah-sekolah lain juga, karena saya sering mendengar bahwa ada sekolah-sekolah yang tidak berani untuk tidak menaikkan murid gitu Bu. Padahal ya dalam Al-Quran juga kan walaupun fil kisosi hayah gitu ya, dalam kisos itu ada kehidupan gitu, dan dalam ketidaknaikan itu sebenarnya mungkin ada hal yang juga dipikirkan, tidak naik satu orang tapi dampaknya untuk semua murid mungkin ya. Itu mungkin hal yang harus ditiru oleh kita semua sebagai seorang guru, apalagi ibu bapak yang memiliki jabatan gitu ya, yang kedepannya mungkin bapak dan ibu akan menjadi kepala sekolah atau punya jabatan apa gitu ya. Ini mungkin harus kita lakukan juga karena untuk menyelamatkan murid-murid yang lain juga, tetapi mungkin harus dilakukan dengan yang seperti yang dilakukan oleh kelompok bapak dan ibu dengan berbagai pertimbangan dan dengan keputusan yang tepat. Itu saja, terima kasih telah menginspirasi saya dan memberikan saya pengalaman untuk mungkin kedepannya saya bisa melakukan hal yang sama juga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, mohon menambahkan Pak Ganjar Winanjar betul ya, bahwa kita memang harus siap dengan siapapun perilaku anak. Dan memang sebuah keteladanan ya dari kita bahwa ketika anak tidak baik, jangan sampai kita tidak baik. Hanya mungkin Pak Ganjar Winanjar ini sebenarnya kasus dari Pak Opik, sebenarnya bagi kami di SMP dan Bu Ayu di TK ini, wah kalau saya sebenarnya mah sungguh tidak bisa. Artinya di SMP saya saja ketika anak tidak menyimpang itu dia dinaikkan, tapi tadi kata Pak Ganjar Winanjar akan memberikan dia naik tetapi pindah sekolah ya. Nah ini cukup benar-benar di SMK 8 ini bagus sekali, dan ini perilaku anak kalau saya lihat dari tadi kasusnya ini benar-benar tidak di sekolah itu dia baik ya, tetapi dia tidak baik itu di luaran, artinya di rumah. Nah itu mungkin ya. Jadi bagi saya di SMP dan
dan Bu Ayu di TK ini, kalau saya menghadapi anak seperti ini kayaknya mah nggak mampu, karena SMP saja itu harus sinkron ya Bu Dedeh, Bu Leni, dan Bu Roskila, itu antara perilaku di rumah dengan di sekolah itu harus sinkron. Tapi ini ketika di SMK, karena mungkin tarafnya SMK dengan SMA itu kan lebih ini ya, lebih tinggi lagi. Nah itu tuh mungkin pengalaman saya seperti itu ya Pak Ginanjar Winaj, ketika menghadapi kasus yang diberikan oleh Pak Opik. Kalau saya di SMP kayaknya mah nggak akan bisa nih. Jadi anak itu berperilaku tidak baik di medsos, kemudian tampilannya seronok di luaran itu ya. Nah itu kayaknya mah udah, kalau di SMP udah cut ya, artinya cut, dia naik tetapi akan pindah sekolah. Itu saja mungkin ya, untuk menambahkan tadi dari dari semua ya, itu saja. Oke. Di SM. Boleh menambahkan Bayu? Ya boleh, silakan Pak. Pak Ganjar, kalau budaya Ya, Pak. naik pindah itu sudah tidak berlaku lagi di kita. Jadi kita hitam putih naik atau tidak. Iya. Nah, proses tidak menaikkan itu jangan serta-merta 1 bulan, tapi udah ada proses. Ini nanti resikonya tidak 3 bulan. Jadi tidak ada alasan misalnya gini, datang LS, yang datang dari dinas, kita udah ada bukti, udah ada penelusuran 3 bulan yang lalu, ini udah diperingatkan. Karena kalau ini tidak dinaikkan, tidak ada keputusan kenaikan, kan tidak ada critical thinking tadi kan, berpikir di akhir. Itu kan dicontoh oleh teman-temannya, cuek aja juga dinaikin. Nah, ini akan menghambat pada yang lain gitu kan. Jadi paradigma berpikir kita adalah berpikir di akhir gitu kan. Bukan tadi misalnya soal kisos dan Al-Quran, bukan itu pemahamannya gini. Jangan membudayakan kamu naik tapi pindah, itu dihilangkan budaya itu. Naik belum itu nggak mendidik gitu. Jadi hitam putih aja, naik atau tidak. Tapi ada proses di belakangnya kan tadi kan, apa gitu. Kalau Bapak misalnya ujung-ujung tidak naik pada saat kenaikan, ya itu salah Pak. Orang tua protes, kenapa tidak diperingatkan? Jadi kalau semester 2 awal itu atau semester genap itu sudah ada peringatan untuk potensi-potensi yang tidak naik gitu kan. Jadi tidak akan ada yang protes karena sudah diperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kita tidak menganut lagi sistem Bapak naik tapi siswanya pindah. Nggak boleh Pak. Itu tidak mendidik Pak kalau gitu Pak, menurut saya. Itu dihilangkan gitu kan. Kedua, tidak akan berdampak pada yang lain. Justru dia akan termotivasi kalau mau naik ya belajar. Kalau dia tidak berubah ya teman-temannya tidak akan mencontoh itu gitu kan. Jadi menurut saya pemahaman hadis yang soal kisos tadi menurut saya pribadi ya kurang tepat gitu ya, karena kita udah berprosedur dan tidak berproses terlebih dahulu gitu. Yang penting kan proses dan prosedurnya dipenuhi baru ada keputusan. Saya itu Pak, terima kasih. Ya. Oh ya. Iya, mungkin itu ya. Jadi sudah melalui beberapa proses dan yang bekerja selamanya ya tadi juga sudah disampaikan ya, tidak hanya wali kelas saja, ada guru PAI dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari Bapak dan Ibu yang lain barangkali sudah cukup. Oke. Ibu Leni silakan. Oke, boleh menambahkan sedikit ya, walaupun bukan dari kelompok 4, saya dari kelompok 2. Betul apa tadi yang dikatakan oleh Pak Taufik, bahwa kalau kita mau memutuskan anak naik atau tidak, itu kita sudah siap bukti-bukti fisiknya, kemudian sudah siap sejauh mana, kita sudah optimal belum penanganannya sebelum keputusan itu diambil. Nah hanya ini kalau SMA dengan SMP beda. Kalau SMP itu kan pendidikan dasar Pak. Jadi walaupun kami sudah optimal, tetap saja keputusan itu harus naik kalau di SMP dan SD. Jadi tidak ada istilah shock terapi untuk anak, shock terapi untuk keluarganya, sehingga tidak naik. Jadi walaupun upaya kami sudah optimal, kami itu selalu terganjal oleh tujuan pendidikan dasar bahwa ada wajib belajar 9 tahun itu Pak. Jadi kami tidak di SD dan SMP itu tidak boleh tidak menaikkan siswa apapun alasannya, sehingga siswa itu selalu naik. Nah mungkin shock terapinya ya di SMA atau di SMK. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Leni atas tambahannya. Pak Ganjar? Maaf, Bu Ayu. Silakan. Masih boleh bicara nih sedikit lagi aja. Boleh. Supaya tuntas ya Ya. Pak. Oke, tadi yang saya maksudkan masalah kisos itu Pak Opik, bukan saya membantah gitu ya, tetapi terinspirasi dari itu gitu, ada korelasinya dengan adanya kisos itu berarti
lebih terjamin kehidupan yang damai karena adanya pelajaran. Dengan adanya yang tidak naik itu jadi pelajaran bagi murid-murid yang lain agar lebih disiplin lagi gitu. Dan saya sangat setuju dengan kebijakan bahwa murid itu harus selalu naik gitu ya. Dan saya sangat setuju, saya sangat mendukung langkah ini, dan saya sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh SMK 4 itu yang saya maksudkan Pak. Jadi saya sangat tertarik lah dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh SMK 4. Angka jempol buat Pak Opik dan SMK. Itu saja terakhir dari saya Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih. Ya, gimana Bu Win? Ada yang mau disampaikan kembali? Udah cukup? Udah cukup. Ya. Oke, cukup. Ya, mungkin waktu juga. Ya, kayak Baik, Bu Ayu, sebelum ditutup, ini saya tutup dulu yang soalnya bocor ya, Bu. Bentar ya. Oke, baik. Ya, coba Ibu Bapak kelompok 1. Jadi di semester 1 memang si anak itu perilaku dan sikapnya segala macamnya kurang sesuai ya, dan nilai-nilainya pun kurang. Ada reminder atau mungkin bisa dibilang adalah proses untuk meminimalisir sebuah sikap yang nggak baik dan nilai yang belum maksimal, sehingga untuk memaksimalkan si anak itu menjadi baik dan nilainya maksimal. Itu ada di awal proses di semester 2 kan gitu, pendekatan secara interpersonal atau interpersonal itu ada. Oke, baik. Pertanyaannya begini Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak sudah menerapkan itu kan masih lama tuh, masih long time kan ya, waktunya panjang tuh, ada 1 semester kurang lebih, kalau pas 1 semester 6 bulan, tapi kalau secara singkat 4 bulan. Nah, itu tidak ada sedikit pun dari proses pendekatan kepada anak itu sehingga menjadikan anak itu menjadi baik kembali dan nilainya baik, nilainya bagus-bagus, sehingga dengan keputusan yang ada Bapak Ibu mengambil langkah yang tidak luluskan atau tidak naik kelaskan anak itu, sehingga proses itu tetap dijalankan. Karena kan ini rasa keadilan dan kasihan jatuhnya ya Ibu Bapak ya. Kasihan ini kembali kepada rasa kasihan juga, artinya dampak dari orang tua imbasnya ke anak kan begitu ya. Nah, secara waktu kan masih panjang tuh Ibu Bapak, secara waktu masih panjang. Coba Ibu Bapak, emang tidak ada yang nilai yang baik lagi setelah ada proses waktu demi waktu sehingga si anak itu menjadi baik. Silakan Ibu Bapak. Ya. Coba jawab ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Jadi gini Pak, maksud 4 bulan atau di awal semester 2 itu adalah begini. Sejak awal semester 2 itu sudah terdeteksi Pak, ada potensi gitu ya. Karena terdeteksi ada potensi, wali kelas pun lebih fokus membimbing siswa ini. Nah, kemudian perbaikan terus dilakukan oleh kelas. Tapi selama proses itu tidak ada perubahan sikap dan perilaku yang signifikan. Semua upaya ditempuh oleh wali kelas. Wali kelas itu kan jadi beban ya kalau tidak menaikkan itu Pak. Jadi wali kelasnya sudah berusaha maksimal, dan dari bulan-bulan menuju dari awal semester 2 sampai ke kenaikan itu tidak ada sedikit pun perubahan sikapnya itu. Tapi sudah maksimal, sudah dicoba, sudah apapun, terutama dalam segi akademik, ya semakin tidak terlalu baik gitu Pak. Itu jadi upayanya sudah, semuanya udah, dan kesempatan 4 bulan ini digunakan sebenarnya udah semaksimal mungkin. Tapi memang tidak ada perubahan dari sisi aspek perilaku dan juga akademiknya. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa kemudian Dewan Guru mengatakan bahwa ini tidak layak untuk naik Pak. Saya rasa itu yang terima kasih. Oke, berarti itu udah mengkesampingkan like or dislike-nya. Yang sampai Udah, Bapak sudah. mindset-nya itu ada like and dislike. Tidak Pak. Ini sudah begini, jadi menjatuhkan besok nggak usah masuk saja, nggak usah naik kelas saja. Kita proses dari sekarang, nilainya jelek-jelek semuanya begitu.
Enggak, Pak. Jadi Lepas remedial, itu remedial tes diberikan, ujian diberikan, kemudian juga ini malah akan merembet ke kawannya yang lain. Nah, kadang jadi udah ada di potensinya kelihatan dan udah diusahakan sebaik mungkin, tidak ada leak on dislike, akhirnya ya dengan berat keputusannya itu diambil, Pak. Setelah misalnya semua kesempatan sudah diberikan, semua bantuan sudah diberikan, tapi tetap aja pada posisi dia tidak ada perubahan. Masih, Pak. Oke, baik. Ya, Ibu Bapak, itu saya pancing ya, Ibu Bapak. Artinya, ya walaupun tadi udah aktif, nah sekarang ditambah saya. Ya, itu sebelum masih panjang saya mau menyampaikan, cuman nanti waktu kelompok 2 dari keempatnya nanti itu lewat. Kalau ada yang lain silakan. Ya, masih ada yang Raisen, ada Ibu Dede dan Bapak Jarswardani. Dibolehkan atau nanti gimana Pak? Mungkin waktunya juga ini udah ya sebetulnya. Udah deh 2 menit aja. Udah deh 2 menit, Bayu. Kasih 2 menit, 2 menit. Udah deh 2 menit kan Baik, terima kasih Bu Ayu, Pak Topik atas kesempatannya. Ini masalahnya sangat menarik sekali ya, dan ini memang real gitu ya, kontekstual banget gitu, di mana memang ini sering kita hadapi gitu di sekolah. Nah, yang jadi persoalan kadangkala itikat atau secara sisi emosional kita ketika memutuskan nih Dewan Guru seorang anak itu naik atau tidak naik kelas, mungkin harus dipastikan bahwa semua berada di dalam itikat yang baik gitu, itikat yang baik yang betul-betul semata-mata untuk kebutuhan atau kepentingan anak sendiri. Nah, seringkali terjadi dari sisi emosional guru itu lebih kepada sering muncul itu kayak yang balas dendam gitu, ingin menghukum gitu. Ada kamari semester diperingatin dia nggak ngerespon gitu kan, dikasih peringatan hare-hare wae gitunya. Biasanya suka ada sisi emosi seperti itu, sehingga kadang-kala keputusan tidak menaikkan anak itu lebih jadi keputusan menghukum gitu, menghukum karena dia kemarin selama 1 tahun pelajaran itu tidak berperilaku baik, tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tidak nurut kepada guru gitu kan, tidak mengikuti aturan-aturan sekolah, sehingga nah rasakan ini hukumannya kamu nggak naik gitu loh, tanpa diikuti dengan yang sering terjadi itu tanpa diikuti dengan memberikan solusi gitu. Apa sih solusinya untuk si anak itu biar berubah, biar lebih baik? Apakah yakin bahwa dengan dia tidak naik itu diberi kesempatan 1 tahun ke depan dia akan berubah, dia akan menjadi lebih baik? Jangan-jangan malah memperpanjang endemik virus di sekolah itu gitu, karena dia membawa virus tidak baik gitu. Jadi memperpanjang endemik di sekolah itu yang tadinya seharusnya mungkin dia udah kelas berapa sudah ini, malah nanti dia bergabung dengan siswa adik kelasnya karena kan dia tidak naik nih. Dia sebetulnya secara posisi mungkin dia lebih senior gitu kan, kemudian dia karena tidak naik dia bergabung dengan adik kelasnya. Jangan-jangan nanti kalau tidak disertai dengan langkah-langkah solusi yang strategis, nanti terhadap adik kelasnya dia malah menularkan virus ketidakbaikannya itu, malah nambah repot nanti ke sekolahnya. Itu barangkali tanggapan dari saya untuk kelompok 1. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas tanggapan. Selanjutnya untuk Bapak Jarswardani. Ya, terima kasih. Menyampaikan Terima kasih Bu Ayu udah memberikan kesempatan. Sebetulnya sih bukan tanggapan, hanya menguatkan saja ya. Terus terang saja kalau di sekolah saya rata-rata setiap tahun itu yang tidak naik hampir 1 rombel sekitar 36 sampai 37 orang. Ini saya buka saja karena posisinya hampir mirip dengan Pak Opik tadi. Bahasanya tadi yang disampaikan oleh Bu Dede sebetulnya agak sedikit nyambung, cuman memang ketika misalnya kita tidak menaikkan kelas itu prosesnya memang cukup panjang, mulai dari awal semester 1 sampai dengan akhir semester 2 itu tetap diproses. Tetapi untuk beberapa kasus sampai sehingga tidak bisa kita putuskan untuk naik karena ada beberapa siswa justru yang malah nantang. Oke,
nggak mungkin sekolah tidak akan menaikkan karena pasti akan diserang gini. Anak udah pada cerdas kalau di SMK. Oleh karena itu justru malah anak yang mengancam manajemen. Yakin saya mah tidak akan ada yang berani menaikkan, yakin tidak akan yang berani. Justru ketika misalnya kita mengikuti kondisi anak dengan seperti itu, Dewan Guru pun juga itu sudah menganggap sangat berbahaya kalau kita berikan kelonggaran lebih. Sehingga kita tetap aja pada rule yang ada untuk namanya remedial pembelajaran itu berapa lama, remedial kehadiran itu berapa lama, kemudian tindakan-tindakan yang lain jika datanya sudah lengkap itu tetap saja rule-nya tidak naik ya tidak naik. Tidak ada juga istilah ketika misalnya pengen naik silahkan pindah sekolah kemudian tidak naik. Di SMK kami tidak menerapkan itu juga. Artinya supaya pembelajarannya adalah tidak ada lagi pemikiran di anak atau di siswa bahwasanya sekolah tidak akan mampu untuk menindak kami bebas seperlakuan kami sesuai dengan keinginan kami, sekolah ini milik kami bukan milik manajemen. Itu yang paradigma itu yang sekarang kita coba hilangkan di mindset anak. Alhamdulillah dari 2 tahun ini dengan menetapkan kondisi seperti itu, penurunan dari ketidaknaikannya pun juga cukup signifikan, kemudian karakter anak pun juga semakin baik. Itu aja mungkin sebagai pertambahan dari saya. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Iya. Ya, terima kasih atas penguatannya, luar biasa sekali ya. Jadi menambah gambaran, oh ternyata situasi di SMK seperti itu ya, kurang lebihnya. Mungkin, ya betul, ya ada proses ya yang sudah ditempuh secara optimal, betul sekali Bu Dede. Oke, silakan Bu Win. Ya, masih di mute suaranya. Ya, menambahkan Bu Dede, seperti tadi Bu Dede, kenapa ini untuk ajang balas dendam? Saya lihat di Pak Opik sebenarnya kalau tadi Bu Leni mengatakan bahwa SD dan SMP itu memang tidak boleh tidak menaikkan karena konsep dasarnya adalah pendidikan dasar. Tetapi untuk SMK dan SMA sebenarnya tadi saya ketika kemarin berdiskusi dengan waktu hari Jumat berdiskusi dengan Pak Opik, ini rumit ya untuk lebih rumit dibandingkan SMP ya. Nah itu. Tapi kalau saya lihat ini sebenarnya bukan balas dendam kalau saya lihat ya. Tadi sebenarnya di resolusi itu sudah ada ya ketika di pengambilan keputusan yang 9 itu sudah ada di resolusi bagaimana proses dari SMK 4 itu melalui proses benar-benar proses ya, artinya melalui pemanggilan dengan dikomunikasikan, kemudian dengan semuanya sama-sama untuk melakukan sebuah kondisi bahwa anak tersebut menjadi baik dan pada akhirnya anak tersebut, dan ini memang keinginan anak sendiri yang tidak ingin pindah sehingga dia siap untuk tidak dinaikkan di sekolah, dan ini merupakan pelajaran. Tadi Pak Ganjar Suargani mungkin mengatakan bahwa ini juga sebuah cambuk untuk yang lainnya supaya tidak melakukan lagi ya, mungkin itu. Jadi saya koreksi, mungkin itu bukan ajang balas dendam untuk adik kelas selanjutnya atau generasi selanjutnya, malahan ini kalau saya lihat ini sudah melalui, artinya ada prosedur yang sudah ditempuh, jadi ada resolusi yang sudah ditempuh, tetapi pada akhirnya, dan ini juga kesepakatan antara orang tua dengan anaknya sendiri untuk stay tetap di SMK 4. Jadi kalau memang dia tidak siap, mungkin dia akan menolak, tetapi dia siap untuk tetap stay di SMK 4. Itu mungkin ya, jadi saya koreksi, mungkin saya tidak melihat ini merupakan balas dendam, tapi merupakan supaya kedepannya lebih baik lagi mungkin anaknya. Dan ini ada resolusi mungkin dari BK, dari wali kelas untuk menguatkan kepada anak tersebut kalau memang keputusannya D, atau mungkin saya sebagai gurunya nikmati dan mudah-mudahan kedepannya mungkin menjadi lebih baik lagi, tidak melakukan lagi. Itu mungkin Bu ya, itu saja mungkin Bu Ayu. Ya, terima kasih banyak. Sudah cukup mungkin ya terkait kasus dari kelompok 1. Mungkin sebelum ditutup, mohon izin menyampaikan ke kami ya. Oke. Ya. Ada quote dari Ali bin Abi Thalib, terinspirasi dari kemarin ya yang Bapak Awal Hikwan. Jangan mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan membuat janji ketika sedang senang.
Mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari kasus tersebut banyak hal-hal yang bisa kita ambil ya. Pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.